Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang BI rate naik. Apakah kurs rupiah terhadap US dollar akan menguat atau turun dari level sekarang? Nah, sejak awal tahun BI rate itu sudah diramalkan akan turun. Turunnya bahkan nggak sekali, bisa beberapa kali gitu. Kenapa? Karena inflasi kita cuma 3% kurang, sementara BI rate-nya 6%. Yang normalnya cuma setengah sampai 1% di atas inflasi. Nah, tapi siapa yang sangka kan, 25 April yang lalu dari 6% jadi 6,25%. Kalau kita lihat alasannya juga sangat straight to the point gitu. Kurs rupiah sudah 16.000 lebih demi menjaga kestabilan nilai tukar, mau tidak mau BI rate harus dinaikkan. Nah, apakah setelah BI rate dinaikkan rupiahnya akan menguat gitu ya? Nah, kenapa kalau bunga naik itu rupiah atau US dollar diharapkan bisa turun gitu? Nah, bukankah kalau teorinya bunga naik yang terjadi kan harga obligasi turun? Nah, apa hubungannya dengan nilai tukar? Secara teori memang benar sih, suku bunga itu dampaknya memang hanya ke obligasi. Terhadap kurs itu sifatnya hanya harapan atau ekspektasi aja. Jadi ketika mata uang dikatakan melemah atau menguat, biasanya adalah supply and demand. Ketika ada demand yang besar terhadap US dollar, orang akan tukar rupiahnya jadi US dollar, makanya nilai tukar USD menguat. Sebaliknya, kalau ada demand yang besar terhadap rupiah, maka dolarnya ditukar jadi rupiah, rupiahnya menguat. Nah, dari mana supply demand mata uang dolar itu berasal? Banyak Bapak Ibu, ekspor impor barang gitu ya, atau ekspor impor jasa. Kalau sekarang kan orang bikin gambar atau apa kan juga dibayar kan, kadang-kadang juga dibayarnya dengan dolar seperti itu. Kemudian ada juga hasil investasi seperti bunga, kupon, dividen gitu. Transaksi surat berharga pasar modal dan juga penanaman modal langsung. Nah, itu semua mempengaruhi demand dan supply daripada dolar dan rupiah begitu. Nah, terus apa hubungannya semua itu dengan BI rate gitu? Nah, kalau BI rate naik, maka perbankan diharapkan akan menyesuaikan suku bunga deposito dan kreditnya. Dengan bunga deposito yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat, oh dia lihat nih, wah bank ini sekarang bunganya naik. Ya sudahlah, saya kalau punya dolar, saya tukar jadi rupiah, kemudian saya taruh aja di bank yang depositonya lebih tinggi. Nah, itu apa namanya? eh, Seperti itu atau sebaliknya, yang tadinya dia mau tukar rupiahnya jadi dolar karena lihat dolar naik terus, karena rupiahnya kasih bunga tinggi, ya udahlah, nggak apa-apa, stay dulu di rupiah. Nah, jadi eh, diharapkan ya kalau deposito kasih bunga tinggi, rupiahnya orang nggak diutak-atik tetap di sana. Nah, dengan BI rate naik, itu sesuai teori harga obligasi turun. Let's say ada obligasi harganya 100, turun jadi 98. Nah, kalau kupon obligasi kan kebanyakan tuh FR, fixed rate. Artinya kuponnya tetap fix gitu. Nah, kalau harganya turun dari 100 jadi 98 misalnya, berarti selain kalau dia beli obligasi itu selain dapat dari kuponnya, dia juga dapat 2% kalau dia hold sampai jatuh tempo. Nah, kalau dengan harga obligasi yang murah seperti ini, diharapkan ya investor kalau punya uang beli obligasi Indonesia atau ya tetap stay di Indonesia seperti itu. Nah, tapi kalau yang sudah terlanjur beli ya apa boleh buat harganya jadi turun gitu ya. Nah, pembeli obligasi negara Indonesia itu sekitar 15-20% adalah investor asing, baik yang obligasi syariah maupun yang konvensional. Nah, kalau misalkan dengan harga obligasi turun, ya kan logikanya sudah terlanjur rugi dong. Ya udahlah nanti dulu deh tunggu bunga turun lagi baru dia harga naik. Atau kalau dia punya uang ya sudah siapa tahu dia mau nambah obligasi Indonesia. Kenapa? Karena kalau dia beli lagi dapat harga yang lebih murah sehingga dapat kupon plus capital gain juga kalau dia hold sampai jatuh tempo. Nah, kalau dengan saham bagaimana? Efek suku bunga terhadap harga saham itu menurut saya paling susah untuk diukur. Pertama dari data saja. Bunga kan berubahnya harian. Harga saham berubahnya, bunga itu berubahnya bulanan, BI rate ya. Sementara harga saham itu harian. Nah, berarti kan ada yang 1 tahun 12 data, ada yang 1 tahun ada yang 1 tahun 200-an data. Gimana mau distatistikkan gitu? Itu secara teknis sudah satu problem, harus ada penyesuaian. Kemudian eh, harga saham itu memang
salah satu penyebab sentimennya suku bunga. Tapi selain suku bunga juga ada fundamental, ada fear and greed gitu ya. Jadi kadang-kadang orang terlalu takut. Jadi walaupun nggak ada apa-apa, harganya jatuh. Orang terlalu serakah, harganya sudah mahal, masih naik terus. Jadi banyak hal mempengaruhi harga saham. Nah, suku bunga itu memang kalau dia naik, efeknya negatif terhadap harga saham, tapi sifatnya sementara aja. Kenapa? Ya, secara teori kalau suku bunga naik, berarti secara valuasi, kalau kita hitung menggunakan discounted cash flow gitu ya, itu dengan required return-nya naik, dia punya harga wajar jadi turun. Tapi kan nggak semua orang pakai cara itu. Nah, jadi memang secara efek negatif, tapi ya sifatnya sementara karena dengan cepat akan ada sentimen lain yang menggantikan sentimen suku bunga yang cuma berubah sebulan sekali. Nah, kalau sektorial gimana? Terus terang lebih susah lagi. Suku bunga memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor asing untuk jadi buka usaha di Indonesia atau tidak, menanamkan modalnya atau tidak. Tapi suku bunga itu menurut saya ya kalau untuk Indonesia just one things gitu lah. Ada birokrasi, ya, ada business opportunity, dia buka-buka laku nggak? Infrastruktur, dia kalau mau bikin gini, apakah mendukung? Sama entrepreneurship, ya. Berani nggak dia untuk buka usaha seperti itu? Kadang-kadang kan gut feeling seperti itu yang menentukan ya. Jadi eh, kalau dibilang, oh karena suku bunga naik orang nggak jadi invest di Indonesia atau sebaliknya, well itu eh, saya nggak yakin sih. Tapi lebih kepada faktor yang tadi, gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara efek kenaikan suku bunga, dia lebih banyak hanya ke pasar keuangan saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dana asing yang ada di sistem keuangan Indonesia itu sedang masuk, sedang keluar, atau sedang hold, gitu ya? Nah, di sini saya ada grafik eh, kepemilikan asing di Sun itu yang warnanya orange, ya. Ini biasanya mencerminkan eh, kepemilikan asing di Sun. Memang sih awal tahun 2023, 24 atau akhir Desember tahun lalu itu sekitar 842 T ya. Di 22 April 797. Jadi selama 4 bulan ini asing mengurangi sekitar 45 triliun kepemilikan di surat utang negara. Nah, kalau yang saham itu yang warna ini ya, yang warna ini. Eh, Penjelasannya ada di halaman berikutnya. Jadi eh, secara year to date hingga April 2024, saya waktu buat data ini, asing itu masih net buy 11 T. Tapi kalau kita cut ya sebelum Lebaran ya, cuma sampai di Maret itu 30 T. Artinya dari bulan April saja itu dari yang sudah masuk 30 sudah keluar 19 sehingga tinggal 11. Nah, jadi memang terjadi net sell yang sangat signifikan pada bulan April tahun 2024 ini. Nah, ketika asing tadi kan kepemilikan Sunnya turun, dia net sell gitu ya. Nah, berarti eh, dia pegang misalnya dia beli saham BRI terus dia jual. BRI-nya itu dia tidak simpan di custody, di sekuritas dalam negeri seperti halnya kita transaksi. Biasanya institusi itu pakai bank kastedian dan seringnya bank kastedian itu ada di negara entah di Singapura, entah di Hong Kong atau negara asalnya. Jadi kalau misalnya dia jual itu rupiahnya dikonvert jadi dolar dan dikirim ke negara asalnya dia. Obligasi juga sama, dijual dikonvert ke negara asal dia. Bisa nggak Pak dia perintahkan simpan dulu, nanti rupiah dulu, nanti itu baru berubah. Bisa aja. Tapi kalau saya lihat dari cara kerjanya, supposed to be dia langsung convert. Ya. Nah, makanya ketika dia banyak net sell di saham dan obligasi, terutama di bulan April 2024 ini, permintaan terhadap dolar tinggi, sehingga membuat nilainya menguat. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga pembagian dividen jumbo yang jadwalnya saya perhatikan Maret sampai dengan bulan Mei atau Juni sih, ya. 3 bulan ini itu juga menambah demand US dollar. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak Astra gitu, dia kan pemegang saham utamanya ada di luar negeri. Kalau dia bagi pasti bentuknya dolar. Jadi dia harus rupiahnya dia tukarin ke dolar dulu.
Nah, jadi permintaan dolar itu memang biasanya tinggi di awal tahun. Nah, apakah kenaikan BI rate ini bisa membuat asing berhenti net sell di saham dan obligasi, bahkan berbalik jadi net buy? Dalam jangka pendek menurut saya sangat sulit gitu ya. Kenapa? Karena kita bercontoh ya, kayak Turki, Argentina, mereka menaikkan suku bunga bank sentralnya sudah bukan 0,25. Eh, Suku bunga bank sentral di Turki itu kalau nggak salah berapa puluh persen. Argentina lebih parah karena inflasinya 200-an persen gitu. Jadi dia punya bunga jauh lebih tinggi lagi. Tetap saja mata uangnya menurun terus gitu. Jadi em, belum tentu gitu ya. Kalau menaikkan suku bunga serta-merta bahkan asingnya akan balik arah. Nah, di grafik seperti ini eh, saya dapat dari Bloomberg. Yang ini adalah BI rate, ini adalah kurs rupiah terhadap US dollar. Di sini BI rate turun, di sini BI rate naik, kemudian naik lagi sekali, naik lagi sekali. Nah, pada saat BI rate turun, naik, ini signifikan ya, dari 3,5 jadi 6% ya, bukan 0,25 kayak sekarang. Apakah rupiah menguat? Enggak juga Bapak Ibu. Jadi sebelum BI rate naik, rupiah kita itu di 14,7, 14,8. BI rate-nya dari 3 jadi 6%, malah rupiah kita dari 14,5, 14,6 menjadi 15 sampai 16 ribu gitu. Nah, jadi apa namanya? Secara historis ketika suku bunga dinaikkan, justru rupiahnya malah makin lemah. Contoh ini juga sama. Ini dinaikkan, malah naik. Kayak sekarang, ini dinaikkan, malah rupiahnya 16.200. Apakah itu berarti kalau BI rate menaikkan suku bunga rupiah melemah? Lihatnya bukan seperti itu. Justru supaya lemahnya tidak signifikan, baru dinaikkan BI rate. Kenapa? Karena kalau dia tidak naikkan BI rate, mungkin sekarang kita ngomongnya sudah 17-18 ribu. Jadi tujuan menaikkan BI rate itu lebih untuk menahan penurunan, bukan untuk memperkuat seperti itu. Ya. Nah, bagi investor asing yang punya saham dan obligasi di Indonesia, keputusan mereka jual beli itu juga banyak hal Bapak Ibu. Bisa dari fundamentalnya misalnya. Laporan keuangan Q1 2024 terus terang nggak gitu bagus. Terutama bank-bank yang besar ya. Dia punya laba naik tapi cuma 1-2%. BCA doang yang agak lumayan. Sisanya itu kenaikannya di bawah tahun lalu dan juga di bawah ekspektasi. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa pun ya dia mungkin karena itu dia bisa jual. Kemudian bisa juga ada negara lain yang lebih menarik. Misalnya Vietnam, China, Hong Kong, Jepang, atau Amerikanya sendiri gitu. Kemudian kalau untuk obligasi, eh, keputusan mereka jual beli juga lihat inflasi. Karena kalau misalnya bunganya tinggi, inflasinya juga tinggi, eh, mereka merasa mata uangnya bisa melemah gitu. Nah, jadi belum tentu obligasi menarik. Belum juga kebijakan investor di institusinya. Ya kadang-kadang ada institusi yang ya udah tutup aja deh, kita nggak invest lagi di Asia Tenggara atau kita nggak invest lagi di eh, emerging market, kita ke develop market. Nah, hal-hal seperti itu walaupun kita nggak ada apa-apa, bisa juga memicu dana asing keluar. Jadi banyak faktor gitu. Suku bunga itu hanya one of sekian banyak faktor yang ada. Nah, dan tadi sudah saya jelaskan ya, BI rate itu tidak efektif dalam artian memperkuat nilai tukar. Setelah itu ya turun. Tapi apakah karena BI rate yang tinggi? Belum tentu juga. Bisa juga Amerikanya yang memang melemah begitu. Dan dalam banyak kasus Bapak Ibu, kalau rupiah melemah terhadap US dollar itu bukan rupiahnya melemah, itu Amerikanya yang menguat. Nah, jadi fungsi BI rate sekali lagi itu adalah untuk menahan supaya turunnya tidak terlalu dalam. Kalau menguat itu bonus. Tapi apakah happens dalam waktu dekat tidak. Nah, kemudian kalau kita bicara sekarang rupiah melemah atau dolar yang menguat. Menurut saya dolar yang menguat. Kenapa? Karena kita nggak ada masalah. Inflasi kita masih bangsa 3%, bahkan di bawah 3%. Pilpres kita satu putaran selesai. MA-nya juga sudah nggak ada masalah. Anggaran juga surplus. Tahun lalu kan surplus. Kemudian hasil dari ekspor impor karena hilirisasi juga surplusnya banyak gitu. Jadi Indonesia no problem gitu loh. Eh, Problemnya ada di luar. Nah,
kenapa dolarnya menguat? Bukankah Amerika juga punya banyak masalah? Nah, di Amerika itu data inflasinya tidak sesuai ekspektasi. Orang expect inflasinya turun, tapi ternyata malah naik 2 bulan terakhir. Nah, sehingga menyebabkan orang yang ekspektasinya bunga akan turun karena inflasi terkendali, jadi berbalik, jangan-jangan bunganya yang akan naik. Nah, kalau bunga Amerika naik, maka mata uangnya juga menguat gitu. Nah, kenapa bisa begitu, Pak? Bukankah inflasi dia tinggi, mata uang dia jadi nggak laku? Itu berlaku kalau bukan Amerika. Kalau Amerika karena negara adidaya, inflasinya berapa orang nggak peduli. Kalau bunga dia naik, dolar menguat. Bunga dia turun, dolar melemah. Kenapa 2-3 tahun yang lalu kita punya rupiah di bawah 15.000? Karena pada waktu itu bunganya masih 0%. Sekarang sudah tinggi gitu. Itu yang menyebabkan dia punya nilai mata uang menguat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah BI rate naik, perkiraannya rupiah bisa ke berapa gitu ya. Nah, kalau di Panin Aset sih memperkirakan akhir tahun itu 15.1 sampai 15.6. Nah, ini ada wawancara dengan Gubernur Bank Sentral Indonesia. Sangat jarang ya. Bloomberg juga menyebut di dalam very rare ini si Bank Indonesianya memberikan guidelines gitu. Jadi ini hasil wawancaranya ya dengan Gubernur Bank Sentral Bapak Peri Wario. We believe rupiah will remain stable around 16,200 in second quarter. Artinya April, Mei, Juni akan stabil di 16.2. Kemudian menguat rata-rata 16.000 di kuartal 3. Berarti Juli, Agustus, September. Nah, baru kemudian di kuartal 4 15.800. Ya, jadi ini baru perkiraan BI ya, bukan maunya BI mungkin bukan seperti itu, tapi perkiraan BI dengan langkah-langkah yang dia lakukan ya dari bond buyback, cadangan devisa dan lain-lain, mereka expect nilai tukar akan stabil di kisaran seperti ini. Nah, apakah akan terjadi? Ya, walau alam namanya juga usaha gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu merasa bahwa inflasi US masih bisa naik sehingga bisa menguat, bisa saja prediksi ini salah semua. Nah, demikian ya tentang BI rate dan nilai tukar. Jadi kalau boleh saya simpulkan, BI rate naik itu tidak akan atau secara historis tidak serta-merta mengangkat nilai tukar. Dia cuma menahan lebih lanjut. Nah, apakah atau kapan dia akan menguat? Ya pada saat dolarnya melemah. Dolar itu melemah kalau inflasi US terkendali, berita suku bunga turunnya lebih cepat lagi. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada berita seperti itu, saya rasa hanya dengan BI rate naik itu cukup sulit untuk membuat rupiah menguat. Nah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.